Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Salwa Salsafadila, Dino Pratama, Kirani Salsabila, Seka Deviana. Di sini kami akan menjelaskan ukuran penyebaran untuk data yang tidak dikelompokkan dan ukuran penyebaran untuk data yang dikelompokkan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang ring. Ring adalah perbedaan antara data terbesar dengan data terkecil yang terdapat pada sekelompok data. Jarak merupakan perbedaan antara nilai terbesar dan nilai terkecil dalam suatu kelompok data, baik data populasi atau sampel. Ring untuk data tidak berkelompok. Rumus untuk data tidak berkelompok adalah sebagai berikut. Jarak atau ring sama dengan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Data untuk data berkelompok. Rumus ring untuk data berkelompok adalah sebagai berikut. Ring sama dengan batas atas kelas tertinggi dikurangi batas bawah kelas terendah. Contoh rumus untuk data tidak berkelompok. Contohnya diambil dari data nilai UAS statistika kelas A dengan nilai 90, 80, 70, 90, 70, 100, 80, 50, 75, dan 70. Sedangkan kelas B 80, 80, 75, 95, 75, 70, 95, 60, 85, 60. Langkah-langkah menjawabnya dengan mengurutkan dahulu dari data terkecil hingga terbesar, kemudian dihitung berapa rentangnya. Baik, kelas A dan kelas B itu datanya sudah diurutkan dari kelas yang terkecil hingga terbesar. Rentangan kelas A adalah 100 dikurangi 50 sama dengan 50. Saya akan menjelaskan tentang deviasi rata-rata yang tidak dikelompokkan dan deviasi rata-rata yang dikelompokkan. Deviasi rata-rata ini adalah rata-rata penyimpangan data-data dari rata-rata meannya atau rata-rata hitung dari nilai mutlak deviasi antara nilai data pengamatan dengan rata-rata hitung. Deviasi rata-rata untuk data yang tidak dikelompokkan rumusnya seperti ini. Tolong dicermati agar lebih mengerti. Berikut ini adalah contoh deviasi rata-rata dari pertumbuhan ekonomi negara maju dan Indonesia. Berikut ini adalah hasil deviasi rata-rata untuk negara maju. Itu berupa pertumbuhan ekonomi negara maju dan dapat nilai 17,81 itu dari penjumlahan data X 2002 sampai 2012 1,74 sampai 1,25, maka hasilnya akan 17,81. Dan dapat nilai rata-rata 1,62 itu dari 17,81 dibagi dengan N. N itu jumlah data, berarti N ada 11. Jadi 17,81 dibagi 11 hasilnya 1,62. Langkah kedua yaitu mengurangkan setiap data dengan nilai rata-rata.
Nilai rata-ratanya tadi kan 1,62. Jadi misalkan tahun 2002 itu kan 1,74 dikurangi 1,62 hasilnya 0,12. Lalu tahun 2003 2,02 dikurangi 1,62 hasilnya 0,4 dan seterusnya sampai tahun 2012 1,25 dikurangi 1,62 hasilnya min 0,37. Langkah yang ketiga membuat harga mutlak. Harga mutlak yaitu nilai yang mengabaikan tanda negatif. Jadi pada tahun 2008, 2009, 2012 itu kan ada negatifnya. Pada tahun 2008 itu kan min 1,55 menjadi positif 1,55. Pada tahun 2009 itu kan min 5,09 menjadi positif 5,09 dan 2012 min 0,37 menjadi positif 0,37. Langkah yang keempat atau terakhir yaitu menjumlahkan nilai mutlak dari deviasi dan membaginya dengan jumlah data. Dapatnya 14,01 itu dari penjumlahan nilai mutlak dari 0,12 sampai 0,37. Hasilnya akan ketemu 14,01. Dan untuk mendapatkan deviasi rata-rata maka jumlah dari nilai mutlak ini dibagi dengan jumlah data. Jumlah datanya tadi kan ada 11. Jadi 14,01 dibagi 11 hasilnya 1,27. Deviasi rata-rata untuk data yang dikelompokkan rumusnya seperti ini. Tolong dicermati. Dan jangan lupa untuk nilai rata-rata hitung data berkelompok rumusnya seperti ini. Lalu masuk di contoh soal dalam bentuk tabel. Untuk menyelesaikan soal ini ada beberapa langkah, yaitu langkah pertama menghitung nilai tengah kelas. Untuk memperoleh nilai tengah kelas ini dari interval yaitu 3.850 ditambah 10.450 dibagi 2. Hasilnya akan ketemu 7.150. Yang di buku halaman 121 itu salah, bukan 7,150, yang benar 7.150. Dihitung sampai ketemu nilai tengah kelas yang terakhir, yaitu 30.254 ditambah 36.853 dibagi 2, hasilnya ketemu 33.554. Lalu jumlah dari perkalian antara frekuensi dengan nilai tengah kelas ini dibagi dengan jumlah data yaitu N. Jumlah data itu didapat dari jumlah frekuensi. Hasil dari perkalian frekuensi dengan nilai tengah kelas ini jika dijumlahkan akan mendapat hasil 261.818 dan dibagi dengan jumlah data yaitu N tadi 20. Jadi 261.818 dibagi 20 hasilnya 13.009. 13.009 ini adalah nilai rata-ratanya. Lalu jumlah dari perkalian antara frekuensi dengan nilai tengah kelas ini dibagi dengan jumlah data yaitu N. Jumlah data itu didapat dari jumlah frekuensi.
Hasil dari perkalian frekuensi dengan nilai tengah kelas ini jika dijumlahkan akan mendapat hasil 261.818 dan dibagi dengan jumlah data yaitu N tadi 20. Jadi 261.818 dibagi 20 hasilnya 13.00909. 13.00909 ini adalah nilai rata-ratanya. Langkah kedua adalah menghitung deviasi setiap kelas dengan cara mengurangkan nilai tengah kelas dengan nilai rata-rata hitungnya. Jadi 7.150 dikurangi 13.00909 maka hasilnya min 5.940,9. Jawabannya kan min 5.940,9, tetapi di tabel ditulis positif 5.940,9 karena menggunakan nilai mutlak yang mengabaikan tanda negatif. Langkah yang ketiga, mengalihkan frekuensi dengan deviasi setiap kelas. Deviasi setiap kelas tadi yang 5.940,9, 660,1, 7.261,1, 13.862,1, 20.463,1. Jadi 13 kali 5.940,9 sama dengan 77.231,7. Dihitung sampai 20.463,1 dikali 2 sama dengan 40.926,2. Langkah yang terakhir yaitu menjumlahkan hasil frekuensi dengan deviasi setiap kelas. Jadi 77.231,7 ditambah 660,1 ditambah 21.783,3 ditambah 13.862,1 ditambah 40.926,2 hasilnya 154.463,4. Lalu hasilnya 154.463,4 tadi dibagi dengan jumlah data N20. Jadi 154.463,4 dibagi 20 sama dengan 7.723,17. Untuk selanjutnya adalah subbab varian dan standar deviasi tidak berkelompok, yang mana varian dan standar deviasi itu sendiri merupakan sebuah ukuran penyebaran yang menunjukkan standar penyimpangan atau deviasi data terhadap nilai rata-ratanya. Varian dan standar deviasi dibedakan menjadi dua, yaitu varian dan standar deviasi populasi dan sampel. Untuk yang pertama kita bahas adalah varian populasi, merupakan deviasi kuadrat dari setiap data terhadap rata-rata hitung semua data dalam populasi. Varian populasi dapat dirumuskan sebagai berikut. Sigma X min mu kuadrat per N, di mana tau kuadrat merupakan varian populasi, X nilai setiap data, mu nilai rata-rata hitung populasi, N jumlah total data, dan sigma merupakan simbol operasi penjumlahan. Langsung saja masuk ke dalam contoh. Hitunglah varian dari pertumbuhan ekonomi negara maju dan Indonesia. Pada tabel pertama, ini merupakan tabel pertumbuhan ekonomi negara maju. Dari tabel berikut terdapat data dari tahun 2002 sampai 2012, sehingga diperoleh nilai N atau jumlah data sama dengan 11.
Langkah yang pertama untuk mencari nilai varian populasi dari pertumbuhan ekonomi negara maju adalah terlebih dahulu kita mencari nilai rata-rata hitung populasinya dengan cara menjumlahkan seluruh nilai X sehingga diperoleh jumlah X sama dengan 17,81. Kemudian 17,81 ini dibagi dengan nilai N, di mana N tadi sama dengan 11, sehingga 17,81 dibagi 11 sama dengan 1,62. Untuk langkah yang kedua adalah mengurangkan setiap nilai X dengan nilai rata-rata hitung populasinya. Contoh, pada data tahun 2002 nilai X 1,74 dikurangi dengan nilai rata-rata hitungnya 1,62 sehingga diperoleh hasilnya 0,12. Untuk tahun 2003 nilai X 2,02 dikurangi dengan nilai rata-ratanya 1,62 diperoleh hasilnya 0,40 dan seterusnya. Untuk langkah yang ketiga adalah mengkuadratkan nilai X min nilai rata-rata hitung populasinya. Contoh pada tahun 2002, 0,12 dikuadratkan sehingga diperoleh nilai 0,01. Tahun 2003, 0,40 dikuadratkan menjadi 0,16 dan seterusnya. Untuk langkah yang keempat atau langkah yang terakhir, menjumlahkan seluruh nilai yang sudah dikuadratkan tadi sehingga diperoleh hasilnya adalah 37,14. Untuk mendapatkan nilai varian populasi, maka nilai 37,14 ini dibagi dengan nilai N, di mana N tadi adalah 11, sehingga diperoleh nilai varian populasi dari pertumbuhan ekonomi negara maju adalah 3,38. Untuk tabel yang kedua, ini merupakan tabel pertumbuhan ekonomi Indonesia. Cara mencari nilai varian populasinya yaitu sama dengan tabel sebelumnya, sehingga dapat disimpulkan pada tabel berikut, nilai varian populasi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 0,5. Selanjutnya adalah standar deviasi populasi, merupakan akar kuadrat dari varian dan menunjukkan standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya. Rumus dari standar deviasi populasi adalah akar kuadrat sigma X min mu kuadrat per N. Atau dapat kita simpulkan bahwa rumus dari standar deviasi populasi ini merupakan akar kuadrat dari nilai varian populasi. Untuk dapat lebih memahaminya, langsung saja kita masuk ke dalam contoh. Hitunglah standar deviasi dari pertumbuhan ekonomi negara maju dan Indonesia sebagaimana contoh sebelumnya. Pada contoh sebelumnya, dapat kita ketahui bahwa nilai varian populasi pada negara maju adalah 3,38, sedangkan Indonesia adalah 0,5. Untuk mencari standar deviasi populasinya, maka kita tinggal mengakar kuadratkan hasil dari nilai varian populasi. Pada negara maju, nilai varian populasinya adalah 3,38, maka kita tinggal mengakar kuadratkan 3,38 sehingga diperoleh hasilnya standar deviasi populasi dari negara maju adalah 1,84. Begitu juga dengan Indonesia. Kita tinggal mengakar kuadratkan 0,5 sehingga diperoleh hasilnya adalah 0,71. Selanjutnya adalah varian dan standar deviasi data berkelompok. Varian data berkelompok dapat dirumuskan sebagai berikut. S kuadrat sama dengan sigma F X min X bar kuadrat per N min 1, di mana S kuadrat merupakan varian sampel, F jumlah frekuensi, X nilai setiap data, X bar nilai rata-rata hitung sampel, N jumlah total data, dan sigma simbol operasi penjumlahan. Sedangkan untuk standar deviasi data berkelompok dirumuskan sebagai berikut. S kuadrat sama dengan akar kuadrat sigma F X min X bar kuadrat per N min 1. Atau dapat juga kita simpulkan bahwa rumus dari standar deviasi data berkelompok ini merupakan akar kuadrat dari nilai varian data berkelompok.
Untuk lebih memahaminya, langsung saja kita masuk ke dalam contoh. Hitunglah varian dan data varian data berkelompok di bawah ini. Pada data tersebut, diketahui nilai rata-rata hitung datanya adalah 13.090,90. Langkah yang pertama adalah menemukan nilai rata-rata hitung datanya, yang mana kita ketahui bahwa nilai rata-rata hitung datanya adalah 13.090,90. Kemudian kita mencari deviasi antara nilai tengah kelas dengan nilai rata-rata hitung data. Contoh, nilai tengah kelas 7.150 dikurangi dengan nilai rata-rata hitung data 13.090,90, sehingga diperoleh hasilnya adalah min 5.940,9. Kemudian nilai tengah kelas 13.751 dikurangi dengan nilai rata-rata hitung 13.090,90 diperoleh hasilnya 660,1. Untuk langkah yang kedua adalah mengkuadratkan deviasi nilai tengah kelas dengan nilai rata-rata hitung. Berarti min 5.940,9 dikuadratkan sehingga diperoleh hasilnya 35.294.292,2. Kemudian 660,1 dikuadratkan menjadi 435.732 dan seterusnya. Kemudian langkah yang ketiga adalah mengalihkan frekuensi dengan kuadrat deviasi. Contoh, pada frekuensi 13 dikalikan 35.294.292,2 sehingga diperoleh hasilnya 458.825.806,5 dan seterusnya. Untuk langkah yang keempat atau langkah yang terakhir, menjumlahkan hasil perkalian frekuensi dan kuadrat deviasi sehingga diperoleh hasil akhirnya adalah 1.647.066.997,8. Kemudian selanjutnya adalah kita mencari varian dan standar deviasi sampel. Untuk yang pertama kita cari adalah varian dari sampel, yang mana varian sampel rumusnya tadi adalah S kuadrat sama dengan sigma F X min X bar kuadrat per N min 1. Karena pada tabel tadi kita telah menemukan hasil akhirnya yaitu 1.667.066.997,8, maka kita tinggal memasukkannya ke dalam rumus. Lalu dibagi dengan N-1 yaitu 20 min 1, maka diperoleh hasilnya varian sampel adalah 86.687.736,73. Kemudian yang kedua adalah standar deviasi sampel. Tadi rumus dari standar deviasi sampel adalah akar kuadrat dari nilai varian sampel. Jadi karena nilai varian sampelnya tadi kita sudah menemukan 86.687.736,73, kita tinggal mengakar kuadratkan hasil dari varian sampel itu, kemudian diperolehlah hasilnya 9.310,62. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang varian sampel. Pada subbab ini yang ditekankan adalah sampel. Bisa dilihat di sini, sampel merupakan bagian dari populasi, namun apabila jumlah anggota di dalam populasi kurang atau sama dengan 30, diusahakan semuanya menjadi bagian yang dikaji. Dan apabila jumlah anggota populasi lebih dari 30, maka langkah pengambilan sampel dapat dilakukan, sehingga jumlah data tidak terlalu besar. Varian sampelnya ini dapat dirumuskan sebagai berikut. S atau varian sampel sama dengan jumlah atau simbol operasi penjumlahan dikurangi nilai setiap data atau pengamatan dalam sampel dikurangi nilai rata-rata hitung pada sampel per jumlah total data atau pengamatan dalam sampel kuadrat.
Perlu diingat bahwa X aksen atau jumlah X per N merupakan nilai rata-rata hitung sampel. Apabila Anda lihat, teman-teman lihat, pembagi untuk varian populasi berbeda dengan sampel. Untuk populasi N, sedang untuk sampel N-1. Mengapa? Mengapa menggunakan N-1? Karena apabila menggunakan N akan menghasilkan dugaan yang lebih rendah terhadap varians populasinya. Nilai varians sampel menjadi penduga yang biasa atau menyimpan terhadap populasinya. Pada ukuran sampel yang kecil, pembagi N-1 akan mengoreksi hasil dugaan yang rendah sehingga menjadi penduga yang bias. Selanjutnya, standar deviasi sampel. Sebagaimana S kuadrat merupakan penduga O kuadrat, maka standar deviasi sampel atau S merupakan penduga bagi standar deviasi populasi. Standar deviasi sampel merupakan akar kuadrat dari varian sampel sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut. S sama dengan akar dari jumlah dalam kurung X min X aksen kuadrat per N min 1. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang varian sampel dan standar deviasi sampel. Sekian penjelasan dari kelompok 5. Bila ada salah kata dalam pengucapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.